Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat channel YouTube Gaib yang berbahagia, ketemu saya pada kesempatan hari ini. Saya Ki Gedam Tungguk Amukti akan memberikan hijayah, yaitu cara membuka aura positif badan kita sendiri maupun orang lain, dan pengobatan gaib. Sahabat yang dirahmati, dengan doa, mungkin sahabat pernah dengar atau belum, silakan disimak ini, nanti penjelasannya, nanti doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bisal mihad. Sahabat ya, untuk aplikasinya nanti saya jelaskan, ada tambahan untuk membuka ilmunya nanti. Jadi yang baru ketemu saya, silahkan dukung saya, silahkan di subscribe gitu ya. Jadi ikuti video saya kalau ada saya mengupload, biar sahabat tahu. Bagi yang senang ilmu-ilmu gaib, mari belajar bersama saya. Saya memberikan semua keilmuan saya bagi yang berkenan untuk menjalankannya. Silahkan dijalankan dengan benar, sahabat semua ya. Oke, lanjut ya sahabat. Dari judul tadi itu mengatakan seperti itu, berarti tujuannya untuk apa gitu toh. Jadi setiap hari manusia ini sering amarah, emosi ya. Ada yang disimpan sampai ke hati, entah dendam atau apa. Itu yang membuat rusaknya aura yang ada pada diri kita. Jadi itu menumpuk dan menumpuk, sehingga membuat aura badan kita negatif, sehingga apapun yang kita capai itu sulit, sahabat ya. Mau nyari kerja, tiba-tiba baru ketemu kita saja, orangnya sudah tidak enak, suruh kita pergi. Kalaupun diterima ya dijanji-janji saja. Jadi intinya dengan kita itu tidak percaya karena energinya tidak bagus. Untuk bisnis juga sama, orang pun tidak gampang tertarik dengan kita. Untuk yang muda-mudi juga sama, dalam mencari pasangan itu kendalanya banyak dan luar biasa. Pacaran baik-baik, tiba-tiba nanti saling bosan ataupun saling merasa tidak cocok, ataupun kalau kita senang pasangan kita tidak senang yang kita senangi. Berbalik juga, kita tidak senang pasangan atau cewek atau cowok yang dengan kita itu ngejar-ngejar kita. Intinya itu kayak hendak serasi terus lah. Itu sebetulnya adalah pengaruh kekuatan energi yang tidak baik ya sahabat ya. Kena sumpah itu juga bisa, disumpahin orang, disumpahin dari kita, nenek moyang kita disumpahin orang juga, anak keturunannya begini, kita juga bisa berefek di aura negatif tadi. Terus negatif itu banyak, selain itu juga misalnya dimusuh orang, dipukul jarak jauh, disakiti jarak jauh juga, luka itu terasa terus di badan, entah pedih, entah sakit, entah ngilu, entah panas. Itu nanti kalau dimandikan dengan cara ini, insya Allah juga terjadi penyembuhan. Dan sahabat, untuk masalah keilmuan ini saya berikan untuk yang sudah belum, supaya ilmunya itu makbul, jangan lupa ya subscribe ya, ikuti channel saya. Lanjut lagi ya sahabat ya, yang saya katakan untuk orang lain juga itu begini. Pengobatan ini dari kata sampean sahabat-sahabat semua tahu, terus ataupun sampean ini seorang paranormal, ataupun sampean ini banyak ditemui oleh orang-orang untuk meminta tolong. Nah ini bisa diaplikasikan untuk sebagai kita, dengan doa kita, dengan cara kita mandikan atau dimandi sendiri, tapi kita doai
bisa sahabat ya. Jadi lanjut ke tutorialnya sahabat ya. Jadi ini sudah paham toh apa gangguan-gangguan itu yang dimaksud, supaya energi kita menjadi positif atau aura positif kita hadir, maka kita harus bersihkan dengan cara mandi dan terbukalah aura positif yang baru. Ini lebih ke arah Islami ya, karena menggunakan doa-doa dan tidak menggunakan kayak energi tenaga dalam atau apa, murni doa ya. Oke, lanjut lagi sahabat ya. Jadi persiapannya yaitu siapkan kelapa hijau ya. Pesan saya jangan sampai jatuhkan di tanah. Nah, kelapanya itu bebas, mau dari arah mana bebas, tidak harus dari, kalau orang Jawa lor wetan itu tidak, bebas. Yang penting itu kelapa hijau. Kalau perlu cari yang kelapanya itu yang buahnya sekok tuh, satu janjangnya sekok satu ya, satu janjangnya satu, maaf ya, satu janjangnya satu. Nah, itu bagus itu. Nanti diturunkan kalau bisa waktu muntirnya itu ya, jangan sampai pakai pisau kalau mau bagus ya. Terus turunnya pakai itu, karena itu caranya kalau kita baca syariatnya atau tata caranya biar sopan bahasanya. Karena ini untuk ritual ya, bukan untuk apa-apa ya, untuk obat istilahnya. Makanya ya kita pakai cara yang bener lah. Kalau perlu saat nguntirnya tuh baca sholawat, nah bagus. Terus setelah turun tidak boleh dijatuhkan, tapi digendong boleh, dibawa, dipegang boleh ya. Udah sampai tanah, nah, boleh taruh tanah tidak apa-apa. Yang penting dari atas jangan seret tiba-tiba taruh sampai turun ke tanah, duk itu jangan. Kalau sudah menyentuh tanah dan kekuatan dari atas kuat tadi kayak gitu tuh, energi kelapa itu juga sudah tidak ada lagi sebenarnya untuk urusan gaib ini ya. Dia akan diserap oleh energi alam semesta bawah atau bumi itu ya. Itu kita ngambil yang di atas istilahnya untuk pembersih itu. Sahabat, lanjutkan lagi. Nah, kalau sudah siap kelapa hijaunya, kita juga siapkan bunga 7 macamnya ya. Ingat ya, bukan 7 rupa, 7 macam bunga, tapi 7 jenis bunga sahabat. Apakah tujuan itu? Nah, saya jelaskan semua sekalian ya, biar tidak jadi apa ini fitnah ya. Bunga 7 macam itu, 7 itu melambangkan hari ya, hari dalam hitungan kita itu ya. Hari dalam hitungan kita itu kan 7 hari ya toh. Terus kalau orang Jawa 7 itu pitu namanya. Pitu itu pitulungan ya, pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, kalau bunga itu gimana? Melambangkan apa? Satu, melambangkan keindahan. Yang kedua, memang energi bunga itu energinya pengasihnya kuat luar biasa ya, diizinkan oleh Allah ya. Jadi makanya orang-orang zaman dulu, kerajaan dulu memakai bunga, dipakai itu untuk mandi, untuk tempat tidur, itu seperti itu. Karena zaman dulu itu belum ada minyak wangi ya, sahabat ya. Kalau sekarang sudah banyak. Jadi minyak wangi termasuk kan esen ya, istilahnya itu sudah diolah gitu. Jadi dipakai untuk seperti itu ya. Nah, intinya seperti itu. Terus lanjut, nah, untuk kelengkapannya, kalau bisa usahakan carikan minyak wangi lagi biar mantap gitu ya. Nah, baunya kalau bisa antara 3 ini, antara kenanga, melati ya, dan mawar, antara itu boleh. Dan kalau bisa saya minta jangan non alkohol. Nah, sudah cukup syaratnya itu ya. Jadi persiapannya begini. Kalau mau bagusnya itu mandi menghadap kiblat ya. Terus hari pas sore gitu ya. Nah, kalau yang paling bagus lagi jam 12 malam, tapi bertepatan dengan bulan purnama ya, pas tanggal 15. Itu luar biasa bagus sekali itu. Kalau kamu ingin betul-betul bercahaya, selain energi positif yang didapat, energi negatif hilang, badan kita insya Allah bercahaya gitu. Kumpul dengan seseorang akan terasa berbeda karena bersinar badan kita, cara energinya ya. Lanjut lagi caranya, siapkan air itu
ya, satu ember misalnya air itu. Nah, terus ditaruh kembang bunga tadi itu ya, ditaruh 7 rupa tadi itu ditunggu sekitar sejam atau paling lama malah 2 jam 3 jam boleh. Jadi kalau mau digunakan jam 6, jam 3, jam 4 sudah ditaruh di situ. Kenapa? Tujuannya itu supaya energi bunga itu terserap ke air, wanginya terserap ke air. Oke, lanjut sahabat ya. Terus kita siapkan kelapa hijau tadi. Kelapa hijau tadi kita kupas ya. Kita ambil airnya, air kelapanya ya, dicampur di air bunga tadi ya. Pas nanti mau mandi ini baru dikupas ya. Kupas kalau mau mandi sudah 3 jam. Tadi pas jam 6 misalnya dikupas, serempak itu mau mandi itu baru dikeluari airnya, ditaruh di ember tadi. Ditambah dengan minyak berapa mili, 2 mili, 3 mili boleh lah. Yang kita beli di pasar itu kan yang harga 10 ribuan, nggak perlu mahal-mahal, itu murah saja ya. Sudah tuh taruh di situ. Nah, ini dengarkan doa yang saya ajarkan. Ini sementara ini tulis dulu ya, saya bikin pelan-pelan ya. Jadi silakan ambil pena, boleh dipelankan videonya ataupun didengarkan. Saya akan berbicara pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atif qulubal alamina ya, wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan bulan isal mihat ya. Ingat ya, wa atif qulubal alamina bi asrihim alayya wa albisni qabulan isal mihat. Itu sahabat. Nah, itu putar sambil berdoa, itu putar tangan kita di air itu sampai 21 kali putaran, seperti mutar jarum ke kanan ya, putaran jarum jam itu ke kanan ya. Mutar kayak ini sampai 21 kali sambil berdoa itu. Nah, sambil mutar itu, setelah itu sambil mutar kayak gini, kalau sudah sampai 21 berdoalah, ya Allah saya mohon kepadamu, kabulkanlah permintaan hambamu, buanglah energi negatif di badan hambamu ini ya Allah. Kalau untuk kamu ngobati orang, buanglah energi negatif di badan si fulan ini ya Allah gitu ya. Jadi sambil mutar itu berdoa terus, ya Allah selain buang itu gantilah dengan energi yang positif ya Allah. Bukalah semua rezekiku, permudahkanlah segala urusanku ya Allah. Bukalah kekuatan aura pengasihku sehingga semua orang senang kepadaku ya Allah. Bukalah kekuatan kewibawaanku sehingga semua orang segan kepadaku ya Allah. Jadi apapun yang kamu minta ya, ucapkan, boleh tambahin lagi dari ucapan saya tadi. Sudah tuh, ingat, tutup dengan kalimat ini tadi ya, dibaca sekali lagi. Watif tadi, watif qulubal alamin, sudah selesai kan, terus watif qulubal alamin bi asri maraya wal bisni qabulan bisa mahat kan. Terus biar lihat, kamu terus bilang Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Istilahnya baca sholat semampunya terus selesai. Nah, ingat, waktu ini kalau untuk cewek jangan sampai dalam keadaan berhalangan ya, tidak boleh, harus pantang. Kalau nggak berhalangan, kalau pas tidak berhalangan baru bisa ya, kalau berhalangan tidak boleh ya. Setelah itu dipakai untuk mandi. Ingat, mandinya tidak boleh ngomong ya, pantangan ya, tidak boleh ngomong. Banyak pantangannya, tapi insya Allah tapi bagus ya. Itu guru saya mengajarnya seperti itu. Tidak boleh ngomong waktu mandi. Kalau perlu baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, kalau kita dimandikan misalnya, yang baca yang dua-duanya, yang mandikan dengan yang, kalau sampai mandikan itu yang dimandikan harus baca juga. Ataupun kalau perlu baik, silahkan mandi sendiri kalau lain pasangan ya, pada lain jenis kelaminnya ya, lebih baik mandi sendiri gitu ya. Istighfaran terus. Nah, sudah selesai merata semua satu badan itu, jangan keburu diandui dulu ya, dibersih dulu pakai tangan kayak gini.
bersih terus sampai kering ya. Nah itu tidak boleh dipakai tidak boleh dihandui dulu ya. Nah, ingat sahabat ya, istighfaran tadi itu. Nah ada tadi yang saya lupa tadi satu. Nah waktu pas mandinya, di tengah mandinya itu kamu berdoa dengan menjerit ya, tapi tidak didengar orang menjeritnya, menjerit dalam hati. Nah misalnya menjerit, ya Allah aku minta, nah gitu loh. Minta apa? Yang jodohnya jauh ya, dekatkanlah ya Allah, ketemukanlah aku jodohku ya Allah, sambil menjerit dalam hati. Tapi ya, jadi orang tidak dengar, ya dengar kamu sendiri ya. Apapun permintaan itu, kebaikan, kesembuhan juga minta. Tadi ada juga untuk kesembuhan, minta sembuhkanlah segala penyakit gaibku ini ya Allah. Untuk yang sering-sering kesurupan itu kan cakranya sudah ada yang jebol, boleh mandi dengan itu, minta ya Allah pulihkanlah cakraku ya Allah, cakra mahkotaku ya Allah. Nah begitu ya, insya Allah nanti luar biasa dengan kalimat doa ini. Mungkin sahabat sendiri akan mempraktekannya, memang luar biasa karomahnya. Nah dapat kalau sudah mandi seperti itu selesai ritualnya. Nah ini aplikasinya lagi ditulis ya. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kalau umpamanya kita mau pakai kodam, kekopakan kodam, membuka energi kita ya, nah, ya lebih bagus ya, sudah bagus tapi tambah bagus untuk bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaiki mahabbatam minni ya, saya tulis benar ya. Wa alqaitu alaiki mahabbatam minni, wa alqaitu alaiki mahabbatam minni. Nah, sahabat ya, jadi setelah itu apa doanya khususnya itu? Nah, kalau kita mau keluar, mau ketemu sama siapa, nah, itu dibaca begini, tangan diusap kayak gini boleh, terus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaiki mahabbatam minni, baca 7 kali boleh. Ya Allah saya mohon kebuka, makbul segala kemauanku, amin, buka energiku positif. Sudah kita berusapkan muka kita, badan kita kayak gini ya, satu badan ya. Nah sudah seperti itu. Jadi sahabat-sahabat semua silahkan lihat nanti perbedaan apa yang akan terjadi apabila sudah melakukan ini. Ini boleh dipraktekkan untuk seluruh sahabat-sahabat channel YouTube Gaib semua. Tidak perlu yang sakit, tidak perlu yang lagi masalah, tidak perlu. Bahkan yang sedang bagus-bagusnya energi positifnya dilakukan seperti itu tambah luar biasa. Dan yang baik lagi, kita menjalankan kayak gini setiap sebulan sekali. Nah itu memang luar biasa. Lalu ambil malam tanggal 15 bulan Jawa ya, kalau perlu setiap tanggal 15 itu. Dan ingat sahabat memakai ini untuk kebaikan, jangan digunakan untuk yang tidak baik ya. Misalnya kayak mana yang saya bilang tidak baik, ngambil seperti ini terus banyak orang yang senang, terus untuk menyakiti hati orang lain. Apa cowok menyakiti cewek, apa cewek menyakiti cowok, nah itu tidak boleh itu sahabat ya. Saya tidak mengajarkan untuk itu, tapi kalau sampean semua ada yang memakai nantinya untuk itu, yaitu ditanggung resiko sendiri masing-masing. Oke sahabat ya, demikian tadi ulasan-ulasan ilmu yang telah saya berikan kepada para sahabat channel YouTube Gaib semua. Itu adalah ijazah dari saya. Kalau mau waktu mandi boleh fatihahkan atau panggil nama saya, minta kepada Allah sebagai lantaran ilmu dari saya gitu ya. Saya Ki Gendam Tunggul Amukti, ngerti toh? Nah sahabat semua, dari penjelasan tadi saya rasa mungkin sahabat paham ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.